Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisri Mayasari, NIM J1A11934. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan sifat kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan memberi contoh serta memberi motivasi kepada orang lain sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, sifat kepemimpinan. Banyak ahli telah melakukan penelitian dalam mengkaji masalah kepemimpinan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengenali karakteristik sifat. Yang pertama, kejujuran dan integrasi. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, mengendalikan. Yang kelima, keinginan untuk memimpin. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, intelijen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta, NIM J1A11903E6. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan yang pertama yaitu koersif. Koersif yaitu jenis kepemimpinan yang otoriter, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa ada gangguan atau pengaruh dari pihak lain. Jenis kepemimpinan yang kedua yaitu autoritatif. Jenis pemimpin autoritatif bukanlah suatu jenis kepemimpinan yang otoriter, tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang telah ia paparkan. Jenis kepemimpinan yang ketiga yaitu afiliatif, yaitu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan jalan atau kesempatan kepada anggotanya untuk bertindak. Jenis kepemimpinan yang keempat yaitu demokratis. Kepemimpinan jenis ini mengedepankan atau mengutamakan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan, sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat. Jenis kepemimpinan yang kelima yaitu pace setting, di mana jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Jenis kepemimpinan yang keenam yaitu coaching, di mana jenis kepemimpinan ini hampir sama dengan kepemimpinan pace setting karena pemimpin ini juga menuntut kesempurnaan dari anggotanya, tetapi ia memberikan kesempatan atau waktu kepada anggotanya untuk terus belajar apabila tidak mendapatkan kesempatan baik atau lalai untuk pekerjaan atau tugas sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni dengan NIM J1A11935. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu selanjutnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar hendak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ada berbagai gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya autoriter. Gaya ini memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Dan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan yang bebas. Gaya kepemimpinan ini terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Gaya ini memiliki kelebihan gaya kepemimpinan yang menarik, bisa menarik banyak orang. Mereka terpikat pada cara berbicaranya yang membagikan semangat. Mereka sangat menyukai tantangan dan perubahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan diplomatik. Kelebihan dari gaya ini, pemimpin diplomatik ini ada pada penempatan perspektifnya.
Ia selalu memilih apa yang menguntungkan untuknya dan orang lain, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri tentunya. Dan yang ketiga, kepemimpinan otoriter. Kelebihan gaya kepemimpinan ini, pada prestasi tidak ada satupun yang dapat menghalangi langkah pemimpin ini. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan moralis. Kelebihan gaya kepemimpinan ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati tinggi terhadap permasalahan pada bawahannya, sabar dan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Koreanu Ramadhani, NIM J1A1 19098. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan komunikasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam berinteraksi antar satu sama lain. Menurut lembaga riset CCLC, di Amerika Serikat tahun 2010 terdapat 16 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin kesehatan. Yang pertama yaitu harus memiliki banyak akal, di mana pemimpin kesehatan harus bisa berpikir secara strategis, bisa merancang kerja sistem, dan juga harus bisa bekerja secara efektif. Yang kedua adalah harus melakukan apa yang bisa dilakukan, di mana pemimpin kesehatan harus dapat melakukan apa saja selagi itu masih bisa dikerjakan oleh dia maupun oleh bawahannya. Yang ketiga adalah menjadi pembelajar yang cepat, di mana pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempelajari hal lebih cepat dibanding dengan anggota-anggota di bawahnya. Yang kedua, harus dapat meyakinkan, di mana pemimpin kesehatan harus cepat dalam memperkirakan keputusan apa yang harus diambil. Yang kelima adalah memimpin karyawan. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja pemimpin kesehatan juga harus melakukan kegiatan mereka untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam adalah dapat menyelesaikan masalah karyawan, di mana seorang pemimpin harus bisa meyakinkan dan adil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada karyawannya. Yang ketujuh adalah manajemen partisipasi, yaitu kemampuan mendengarkan secara efektif dan berkomunikasi untuk orang lain, membangun konteks dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh orang lain. Yang kedelapan adalah mengelola perubahan, di mana kemampuan menggunakan strategi yang efektif untuk menerima inisiatif perubahan organisasi dan mengulangi hambatan dan perubahan. Yang kesembilan adalah menjalin hubungan, yaitu di mana pemimpin kesehatan harus dapat menjalin hubungan yang baik antara anggota dan juga karyawan-karyawannya. Yang ke-10 adalah belas kasih dan sensiti, yaitu menunjukkan minat seorang pemimpin yang tulus terhadap orang lain dan sensitif terhadap kebutuhan karyawannya. Yang ke-11 adalah terus terang dan tenang, yaitu di mana pemimpin kesehatan harus tetap tabah, percaya pada fakta, tidak melimpahkan kesalahan pada orang lain. Yang ke-12 adalah seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, di mana pemimpin kesehatan harus bisa menyeimbangkan antara apa yang harus dilakukan adalah mawas diri, di mana pemimpin kesehatan memiliki gambaran yang tepat akan kekuatan dan kelemahan serta apa yang dia inginkan. Yang ke-14 adalah menciptakan kenyamanan, yaitu menunjukkan kebanggaan dan selera humor yang baik dalam melakukan pekerjaan antara satu sama lain. Yang ke-15 adalah memahami perbedaan, di mana seorang pemimpin kesehatan harus memperlihatkan sikap yang dapat memahami perbedaan antara cara pandang seorang pemimpin kesehatan, karyawannya yang lain, serta dapat menghargai perbedaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengelola karir, di mana pemimpin kesehatan harus mampu mengembangkan, memelihara dan menggunakan hubungan secara profesional, antara lain adalah memonitoring serta menfeedback
untuk mengelola karirnya tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pasali dengan stambuk J1A1143 dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, pengertian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan berasal dari dua konsep. Yang pertama, komunikasi dan kesehatan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, menegaskan bahwa tujuan dilakukannya adalah berbagi dalam kebersamaan. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian atau pembagian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain supaya bisa mendapatkan pemahaman bersama pada suatu hal tersebut. Sedangkan pengertian dari kesehatan berasal dari kata sehat dan dapat dimaknai secara luas. Komunikasi kesehatan juga meliputi Komunikasi kesehatan juga meliputi studi dan penggunaan strategis komunikasi untuk memberikan informasi dan mempengaruhi keputusan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan agar semakin dikenal sebagai elemen yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan pribadi maupun banyak orang. Lanjut, yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi yaitu penyampaian pesan kesehatan atau komunikator melalui saluran atau media tertentu pada komunikasi dengan tujuan yang mengarah pada keadaan sehat baik secara fisik maupun mental. Adapun jenis-jenis komunikasi yaitu komunikasi verbal melalui kata-kata dan non-verbal melalui bahasa tubuh. Namun berdasarkan jenis yang lain, komunikasi terbagi kembali menjadi komunikasi langsung tanpa menggunakan alat, komunikasi tidak langsung menggunakan alat, komunikasi massa, kelompok orang dengan jumlah besar, komunikasi sekelompok orang yang umumnya bisa dihitung, komunikasi perorangan tatap muka, komunikasi satu arah tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik, dan komunikasi umpan balik memberikan umpan balik. Adapun ruang lingkup komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 golongan, yaitu usaha Adapun ruang lingkup komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama usaha pencegahan, kedua usaha pengobatan, yang ketiga usaha promotif, dan keempat usaha rehabilitatif. Sekian dari saya kembalikan melalui kata-kata dan non-verbal melalui bahasa tubuh. Namun berdasarkan jenis yang lain, komunikasi terbagi kembali menjadi komunikasi langsung tanpa menggunakan alat, komunikasi tidak langsung menggunakan alat, komunikasi massa, kelompok orang dengan jumlah besar, komunikasi sekelompok orang yang umumnya bisa dihitung, komunikasi perorangan tatap muka, komunikasi satu arah tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik, dan komunikasi umpan balik memberikan umpan balik.
Adapun ruang lingkup komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 golongan, yaitu usaha pencegahan. Adapun ruang lingkup kesehatan. Adapun ruang lingkup komunikasi kesehatan meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta kebijakan kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama usaha pencegahan, kedua usaha pengobatan, yang ketiga usaha promotif, dan keempat usaha rehabilitatif. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Sofyan, NIM J1A19091. Saya akan menjelaskan hambatan komunikasi kesehatan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi kesehatan itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, pengetahuan masyarakat yang kurang akan bahasa atau informasi kesehatan, sehingga masyarakat sulit untuk memahami informasi kesehatan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, akses internet yang terbatas yang menyebabkan susahnya jaringan di pelosok-pelosok negeri. Yang ketiga, yaitu aktivitas penelitian di negara berkembang itu masih sangat terbatas. Hal itu disebabkan karena kurangnya fasilitas penelitian. Yang keempat, informasi kesehatan banyak yang tidak cukup jelas yang tersebar di internet. Kemudian yang kelima, pekerja atau tenaga kesehatan tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap pasien. Yang keenam, perbedaan pandangan tentang fakta ilmiah kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh, perbedaan latar belakang budaya. Dan yang kedelapan adalah agama. Agama memberi pengaruh yang besar dalam persepsi setiap umat beragama tentang apa itu penyakit dan bagaimana pengobatannya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Andi Anggun Pradiatma, NIM J1A1166360. Baik, di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, pemimpin yang baik juga tidak hanya menggunakan komunikasi untuk menginspirasi orang dengan sebuah visi, tetapi mereka juga berkomunikasi untuk membantu orang memahami tujuan kerja mereka yang lebih besar. Di sini adapun fungsi dari komunikasi kepemimpinan, yaitu yang pertama, komunikasi kepemimpinan memiliki fungsi informatif yang artinya proses pertukaran informasi atau ide antara atasan dan bawahan. Yang kedua, komunikasi kepemimpinan juga berfungsi dalam menjalankan regulasi dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga, komunikasi kepemimpinan fungsi persuasif adalah membuat pemimpin bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk mengikuti arahan pemimpin tersebut. Dan yang terakhir, komunikasi kepemimpinan memiliki integrasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.